Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, sehat selalu. Harapan Bu Indra. Nah, di sini Bu Indra menjelaskan melalui video ini supaya kalian mempunyai gambaran dan lebih jelas lagi tentang pemeriksaan hitung jenis leukosit atau yang dikenal dengan differential counting ya, pada pemeriksaannya, pada tahap pemeriksaan. Kalau kemarin sudah belajar mengenai klasifikasinya, arti klinisnya, kemudian prosedur pemeriksaannya. Kalau pada preparat apus kemarin sudah dijelaskan di kelas 11. Nah, di sini untuk pemeriksaan differential counting yang perlu Bu Indra tekankan ya, setelah kalian membuat preparat jadi seperti ini, kemudian nanti kalian amati di bawah mikroskop, dicari pada zona kelima ya, pada zona kelima kalian amati, nanti diberikan minyak imersi dipasang di bawah mikroskop, kemudian dicari pada pembesaran 100 kali. Sampai ketemu di zona yang kelima. Nah, setelah kalian nanti menemukan zona kelima, untuk pemeriksaannya kalian bisa menggunakan alat bantu yang berupa differential counting ya, seperti ini alatnya. Di sini nanti kalian bisa tinggal hanya memencet sesuai dengan gambar yang ada di sini. Sesuaikan dengan apa yang kalian temukan di dalam preparat kalian nanti. Ini lebih mudah, ini namanya differential counter atau diff counter. Nah, kemudian yang perlu diketahui setelah zona kelima kalian paham, yang perlu kalian pahami juga untuk morfologinya. Kalau penjelasan kemarin sudah dijelaskan bagaimana ciri-ciri eosinofil, basofil, neutrofil segmen, kemudian neutrofil batang, limfosit dan monosit. Kalau kalian sudah paham morfologi satu dengan yang lainnya bisa membedakan, nanti kalian langsung amati di bawah mikroskop tadi, sesuaikan dengan morfologi masing-masing selnya. Ya, karena setiap sel itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya, antara eosinofil, basofil, neutrofil segmen, neutrofil batang itu termasuk leukosit yang bergranula, limfosit dan monosit yang tidak bergranula. Ya. Nah, sekarang Bu Indra lanjutkan untuk perhitungannya. Kalau tadi dengan memudahkan kalian menghitung pakai diff count atau differential counter, sekarang kita pengamatan menggunakan manual. Kalian buat dulu kolom seperti ini 1 sampai 10 yang terakhir jumlah, kemudian baris bawahnya jenis selnya, mulai eos, basofil, neutrofil segmen, ini termasuk yang bergranula, limfosit, monosit yang tidak bergranula. Jadi penekanannya pahami dulu morfologi selnya, sehingga kalian nanti dalam pengamatan di mikroskopis bisa membedakan antara satu sel dengan yang lainnya. Nah, sekarang penerapannya di dalam mikroskopis. Semisal nanti pada lapang pandang pertama kalian sudah betul di zona kelima, kalian dapatkan seperti ini ya. Dalam pengamatan pasti ada yang namanya eritrosit, sel eritrosit. Kemudian kalian juga bisa menemukan sel trombosit. Nah, nanti yang kalian hitung itu untuk jenis sel leukositnya. Ya, ini Bu Indra gambarkan seperti ini. Ya, ada sel leukosit, ini ada 5, tapi kalian harus bedakan dulu ini termasuk sel apa. Nih, 2 yang di atas ini termasuk sel limfosit karena dia mempunyai ciri-ciri tidak bergranula, intinya padat kompak. Nah, ini termasuk limfosit. Kita masukkan di kolom di situ limfosit 2. Ya, kemudian yang berikutnya nih ada neutrofil segmen. Kenapa ini disebut neutrofil segmen? Karena ciri-cirinya apa? Intinya lebih dari 2 atau 3 sampai 5. Kemudian dia mempunyai granula. Ya, ini termasuk neutrofil segmen. Ciri-ciri neutrofil segmen ada berapa di dalam lapang pandang pertama itu? Ada 3.
kita masukkan ke laporan kita ada 3. Kalau pakai bid counter tinggal mencet pas gambarnya saja, nanti menjumlahkan sendiri. Yang perlu kalian ketahui, nanti dalam setiap kolom itu harus berjumlah 10. Jadi nanti total yang kalian dapatkan itu 100 sel. Lanjut ya anak-anak, semoga kalian bisa tahu gambarannya. Masuk ke lapang pandang kedua, kalian geser preparat tadi yang di bawah mikroskop. Di lapang pandang kedua kalian juga akan menemui adanya eritrosit, adanya leukosit. Nah, di sini ada gambaran seperti ini. Intinya lebih dari 3 bergranula, berarti neutrofil segmen. Kita masukkan ke sini lagi, neutrofil segmen 1. Kemudian berikutnya di sini ada gambaran seperti ini, tidak ada granulanya. Dia intinya berbentuk seperti batang. Nah, berarti ini masuk morfologi sel neutrofil batang. Tulis di sini buat RC1 ya. Kemudian yang ketiga ada gambaran seperti ini, intinya kompak, padat ya. Tidak ada granula, berarti limfosit. Masuk ke sini 1. Sambil kalian perhatikan jumlah dalam satu kolom baru 10. Kemudian berikutnya yang belum kalian masukkan ini termasuk monosit karena intinya lebih besar. Kemudian ada gambaran seperti gambaran ginjal ya, tidak bergranula, itu ciri khas dari sel monosit. Kita masukkan di sini monosit 1. Sambil dijumlahkan, ini sudah ada berapa? 7, 8, 9. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ke lapang pandang ketiga ya. Lapang pandang ketiga ternyata dalam mikroskopis ditemukan seperti ini gambarannya. Ini termasuk dalam morfologi sel limfosit, maaf ya, limfosit karena intinya padat, kemudian tidak bergranula. Nah, kita masukkan ke sini limfosit 2. Di sini dijumlah, di sini tadi jumlahnya baru ada 9, maka masuk sini limfositnya 1, udah 10. Karena limfositnya 2 masuk ke kolom kedua yang satunya. Kemudian ada lagi neutrofil segmen berjumlah 1 morfologinya karena intinya 3 ada granulanya. Ini masuk neutrofil segmen. Tidak masuk ke kolom 1 tapi masuk ke kolom 2 karena kolom 1 sudah ada jumlah 10 sel yang berbeda ya. Kemudian lanjut ke lapang pandang yang keempat, ada gambaran di dalam mikroskopis seperti ini. Diperhatikan morfologinya juga. Nah, di sini juga masuk neutrofil segmen sesuai ciri-cirinya tadi ya. Ada 3 neutrofil segmennya. Kita masukkan ke sini 3. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya ada sel limfosit. Morfologi sel limfosit kita masukkan ke sini limfosit 1. Lanjut ke lapang pandang ke-5 ya. Ternyata di lapang pandang ke-5 kalian menemukan misalkan ada gambaran sel eosinofil, tulis 1. Neutrofil batang ada 1, tulis lagi 1 ya. Kemudian ditemukan ciri khas monosit, tulis 2. Nah, di sini sambil kalian jumlahkan. Di sini sudah 10, maka selesai. Pindah ke lapang pandang berikutnya. Ketemu apa lagi ya, sel berikutnya apa sesuai morfologinya, terus diisi terus sampai kolom 3 terpenuhi, terserah dari atau tergantung dari pengamatan mikroskopiknya. Seterusnya secara berurutan seperti Bu Indra jelaskan tadi, kemudian sampai kolom ke-10 terisi. Yang perlu diperhatikan tiap kolom harus jumlahnya 10. Sesudah selesai semua, tinggal kalian jumlahkan tiap jenis selnya. Di sini misalkan eosinofil, dari kolom 1 sampai dengan 10 ketemu berapa sel, kalian jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5%. Kemudian basofil, dari kolom 1 sampai 10 tidak ada, ditulis 0%. Nah, kemudian neutrofil batang dari kolom 1 sampai 10 ada berapa, dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ditulis 7%. Neutrofil segmen dijumlahkan dari kolom 1 sampai 10 berapa? 60, tulis 60% ya. Begitu pula untuk limfosit sama.
dari kolom 1 sampai 10, monosit juga sama. Sesudah itu kita jumlahkan seluruhnya, harus ketemu 100.